Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku kelas 10 IPS 1. Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dan semoga diberi kemudahan dalam beraktivitas sehari-hari. Pada pertemuan pada hari ini kita akan membahas pada bab 9 yang membahas atau temanya yaitu menganalisis unsur-unsur hadis. Arti dalam penganalisisan ya kan, kita dianjurkan untuk memberikan suatu proses pemikiran yang sifatnya itu adalah untuk menjabarkan. Dalam penganalisaan unsur-unsur hadis, nanti kompetensi inti yang kalian ajarkan, yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif dan proaktif sebagai bagian dari sosial atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Berikutnya memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Kompetensi yang berikutnya mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi dasar, yang pertama menghargai pentingnya berpegang teguh pada hadis Rasulullah. Dua, mengamalkan sikap kritis sebagai perwujudan dari pemahaman unsur-unsur hadis. Yang ketiga, menganalisis unsur-unsur hadis. Yang keempat, menyajikan unsur-unsur hadis. Dari hasil atau tujuan pembelajaran pada hari ini, diharapkan nanti kalian semua bisa menjelaskan pengertian sanad dan matan, bisa menerapkan pengertian sanad dan matan dalam hadis, bisa membedakan sanad, matan, dan rawi dalam hadis. Baik anak-anakku, mari kita mengawali kegiatan belajar ini tentang pembahasan menganalisis unsur-unsur hadis. Suatu hadis harus memenuhi 3 unsur, dan unsur-unsur ini dapat mempengaruhi tingkatan hadis, apakah hadis tersebut asli atau tidak. Unsur-unsur tersebut itu yang pertama yaitu tentang sanad. Secara bahasa, sanad berasal dari kata sanada, yang berarti indoma musai ilas sai, yang artinya penggabungan sesuatu ke sesuatu yang lain. Di dalam susunan sanad terdapat banyak nama yang tergabung dalam satu rentetan jalan. Sanad bisa juga berarti al-mu'tamadu, yang artinya adalah pegangan, tempat bersandar, tempat berpegang, yang dipercaya atau yang sah. Sanad bisa juga diartikan sebagai sandaran karena sanad hadis merupakan sesuatu yang menjadi sandaran dan pegangan. Sedangkan secara terminologi, sanad mempunyai arti yaitu jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, sanad adalah rentetan perawi-perawi atau silsilah, yang mana artinya susunan atau rangkaian orang-orang yang menyampaikan materi hadis tersebut sejak yang disebut pertama sampai kepada Rasulullah SAW. Dengan pengertian ini, maka sebutan sanad
hanya berlaku pada serangkaian orang, bukan dilihat dari sudut pribadi secara perorangan. Contoh pada kitab Sahih Bukhari Muslim sebagai berikut: Hadatsana Ibnu Salam qala akhbarana Muhammad ibnu Fudail qala hadatsana Yahya ibnu Sa'id an Abi Salmah an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shauma ramadhana imanan wa ihtisaban ghafara lahu ma taqaddama min dzambihi. Dari contoh hadis Sahih Bukhari tersebut itu kita bisa mengambil suatu penjelasan bahwasanya hadis di atas atau hadis tersebut itu sanadnya adalah orang-orang yang menyampaikan matan hadis sampai pada Imam Bukhari, sehingga orang yang menyampaikan kepada Imam Bukhari adalah sanad pertama dan sanad terakhir adalah Ibnu Abu Hurairah. Sedangkan Imam Bukhari adalah orang yang mengeluarkan hadis atau yang menulis hadis dalam kitabnya. Berikut adalah contoh sanad yang lainnya. Hadatsana Al-Humaydi Abdullah ibnu Zubair qala hadatsana Sufyan qala hadatsana Yahya ibni Sa'id Al-Ansari qala akhbarani Muhammad ibn Ibrahim At-Tami annahu sami'a Al-Qamata ibnu Waqqas li syai' yaqulu sami'ta Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu alal mimbar qala sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dalam pembahasan atau contoh pada contoh sanad tersebut, ya kan, itu kita bisa memberi suatu kesimpulan bahwasanya yang namanya sanad itu rentetannya itu sudah jelas. Semoga dalam penyampaian pada unsur yang pertama ini, ya kan, anak-anak bisa memahami dan bisa memberikan penambahan pengetahuan apa yang saya sampaikan pada unsur yang pertama. Sebelum melanjutkan pada unsur hadis yang kedua, yaitu matan. Matan berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf mim ta nun, dan matan memiliki makna masaluba wa irtifa amin al-arodi, tanah yang meninggi atau punggung jalan atau bagian tanah yang keras dan menonjol ke atas. Secara terminologi, istilah matan dalam ilmu hadis adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW atau isi dari hadis tersebut. Matan ini adalah inti dari apa yang dimaksud oleh hadis. Apabila rangkaian menjadi kalimat matan al-hadis, maka definisinya adalah al-fadul hadisa allati tantaqumu biha al-ma'ani, yang artinya kata-kata hadis yang dengannya terbentuk makna-makna. Misalnya al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yasudu ba'du ba'dun. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan hadis yang sahih yaitu terhindar dari sad dan ilat. Contohnya innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya basibaha yusibuha au ila imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara. Amal-amal perbuatan itu hanya tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang hijrah karena untuk mendapatkan dunia atau karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya akan mendapatkan sesuai dengan tujuan hijrahnya. Penelitian sanad dan matan hadis. Tentang penelitian terhadap sanad dan matan hadis sebagai dua unsur pokok hadis, sangat diperlukan penelitian ini dilakukan untuk menyaring unsur-unsur luar yang masuk ke dalam hadis, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, baik yang sesuai dengan dalil-dalil nakli lainnya atau tidak sesuai. Maka dengan penelitian terhadap kedua unsur hadis di atas,
Hadis-hadis Rasulullah dapat terhindar dari segala hal yang dapat mengotorinya. Faktor yang paling utama perlunya dilakukan penelitian ini ada dua hal, yaitu yang pertama karena beredarnya hadis palsu atau maudhu pada kalangan masyarakat. Yang kedua, hadis-hadis tidak ditulis secara resmi pada masa Rasulullah, berbeda dengan Al-Quran, sehingga penulisan hanya bersifat individual, tersebar di tangan pribadi sahabat dan tidak menyeluruh. Untuk unsur yang ketiga, yaitu rawi. Kata rawi atau ar-rawi berarti orang yang meriwayatkan atau yang memberitakan suatu hadis. Orang-orang yang menerima hadis kemudian mengumpulkan dalam suatu kitab tadwin disebut dengan rawi. Perawi dapat disebutkan dengan mudawwin, yaitu orang-orang yang mengumpulkan. Sedangkan orang-orang yang menerima hadis dan hanya menyampaikan kepada orang-orang lain tanpa membukukan disebut sanad hadis. Setiap sanad adalah perawi pada setiap tabaqah levelnya, tetapi tidak setiap perawi disebut sanad hadis karena ada perawi yang langsung membukukannya. Contoh agar menjadi jelas yang dimaksudkan sebagai sanad, matan, dan rawi, perhatikan contoh pada hadis di bawah ini. Contoh sanad, yang mana pada contoh sanad tersebut sudah sangat jelas, ya, hadatsana Sa'id ibnu Hufair qala hadatsani Alaisu qala hadatsani Ufail an ibni Sihab an Hamzata ibni Abdillah ibni Umar qala sami'ta Rasulullah qol. Contoh matan itu bisa kalian pahami atau bisa kalian terapkan atau sisi dalam suatu pada contoh tersebut. Untuk contoh rawi, di situ rawahu al-Bukhari yang disebut rawi atau mukharij adalah orang yang mengeluarkan hadis atau membukukan hadis. Berikutnya tentang syarat-syarat rawi. Rawi adalah orang yang memindahkan hadis dari seseorang guru kepada orang lain dengan membukukannya ke dalam suatu kitab hadis. Syarat rawi antara lain adalah yang pertama yaitu adil. Adil dalam konteks tadi hadis berbeda dengan adil dalam konteks persaksian atau hukum. Menurut muhaddisin, yang dimaksud dengan adil adalah istiqomatuddin dan al-muru'ah. Arti dari istiqomatuddin itu adalah melaksanakan kewajiban dan menjauhi perbuatan haram yang mengakibatkan pelakunya itu fasik. Sedangkan al-muru'ah itu adalah melaksanakan adab dan akhlak yang terpuji dan meninggalkan perbuatan yang menyebabkan orang lain mencelanya. Yang kedua, muslim. Menurut ijma, seorang rawi pada waktu meriwayatkan suatu hadis maka ia harus muslim. Periwayatan kafir tidak sah. Seandainya seorang fasik saja kita disuruh klasifikasi, maka lebih rawinya yang kafir. Kaitan dengan masalah ini berdasarkan firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya, ini merupakan suatu dasar kaitannya tentang seorang muslim. Untuk syarat berikutnya yaitu yang ketiga yaitu baligh. Baligh itu bisa mencakup dalam hukum-hukum yang sama dengan permasalahan hukum fikih. Yang keempat yaitu berakal, yaitu orang yang sehat jasmani dan rohaninya. Sehat jasmani dan rohaninya, intinya sehat pada rohaninya. Yang berikutnya tidak pernah melakukan perbuatan dosa besar. Yang berikutnya tidak sering melakukan dosa kecil. Dan yang terakhir syarat jadi rawi itu adalah dobit. Yang mana dobit dibagi menjadi dua pengertian. Yang pertama dobit dalam arti kuat hafalan serta daya ingatnya dan bukan pelupa yang sering disebut dengan istilah dobit al-sodri. Yang kedua, dobit dalam arti dapat memelihara kitab hadis dari gurunya sebaik-baiknya
sehingga tidak mungkin ada perubahan yang disebut dengan dhabit al-khitobah. Berikut adalah daftar para sahabat-sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, atau bisa juga disebut al-muksiruna fil hadis, bendaharawan hadis. Yang pertama, sahabat Abu Hurairah. Ini beliau meriwayatkan jumlahnya 5.374 hadis. Yang kedua, sahabat Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis 2.630 hadis. Yang ketiga, sahabat Anas bin Malik meriwayatkan 2.286 hadis. Yang keempat, Sayyidah Aisyah Ummul Mukminin meriwayatkan 2.210 hadis. Yang kelima, sahabat Abdullah bin Abbas meriwayatkan 1.660 hadis. Dan yang keenam, sahabat Jabir bin Abdullah itu meriwayatkan hadis 1.540 hadis. Dan yang terakhir, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan 1.170 hadis. Demikian itu tadi materi-materi yang kita bahas pada pertemuan pada hari ini, ya kan, kaitan dengan sanad, matan, dan rawi, sehingga dalam pembahasan pada hari ini, ya kan, bisa menambah tentang pengetahuan kalian semua. Dan jangan lupa untuk pertemuan berikutnya nanti kalian pelajari di rumah, yaitu tentang hadis menjadi sumber ajaran agama Islam. Selalu belajar dan selalu menjaga dalam kesehatan, dan mudah-mudahan selalu diberi kemudahan dalam keseharian. Sekian, saya akhir dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.